Demi Allah. Kirim di grup ya. Baik, Di mana kamu udah mati lampu? Kakak. Selamat malam Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam Tetap Maya, Kak. Untuk penguatan ETL. Durasinya cuma 1 JP kita malam hari ini. Jadi upayakan kita sama-sama. Upayakan jangan tertinggal informasinya, Kak. Nanti takutnya Kakak ada misinformasi, lalu kesalahan di pengiriman tugasnya nanti. Baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan Tatap Maya kita pada malam hari ini, untuk mengambil barokah dan berkahnya, diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kak Azhar, boleh Kak pimpin Kak? Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan Tatap Maya pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Azhar Hanif sudah memimpin doa pada malam hari ini untuk memulai kegiatan kita. Baik, saya izin record ya Kak ya. Maaf, saya izin share screen ya. Konfirmasi ya kalau sudah tampil Kak. Sudah tampil, Kak. Oke, baik. Ini udah besar ya. Udah. Oke, baik Kak. Malam hari ini kita materinya adalah rencana tindak lanjut untuk penguatan pertama. Ini nanti kita durasinya cuma 1 JP. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di dalam ruangan virtual ini. Baik Kakak, pada malam hari ini kita coba tenangkan pikiran, tenangkan hati, arahkan semua perhatian dan fokus belajar. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kakak masing-masing. Pada malam hari ini, kita durasinya cuma 1 JP, Kak, nggak lama. Namun upayakan informasi yang saya sampaikan, tersampaikan dengan baik, dan bisa diterima dengan baik dengan kakak, sehingga apa-apa yang akan nantinya untuk menjadi tugas kakak, bisa dilaksanakan dengan baik. Doa bersama tadi sudah kita lakukan bersama. Kesepakatan bersama di awal kita, yaitu yang pertama menggunakan kamera, kedua mematikan mikrofon, adil seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita malam hari ini adalah ada 2 Kak, merefleksikan kembali pembelajaran modul 3, lalu yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita pada malam hari ini 45 menit, di mana 1, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar itu 5 menit Kak di pendahuluan. Lalu yang kedua, refleksi awal. Refleksi awal mengenai pembelajaran modul 3, di mana modul 3 ini adalah KBS atau komunitas belajar sekolah ya. Kemudian yang ketiga, penyampaian RTL, di mana penyampaian RTL ini ada beberapa bagian, yaitu pengantar tugas, lalu tugas RTL, penilaian dan lini masa itu selama 20 menit. Lalu ada dialog atau diskusi dan tanya jawab RTL, kita 7 menit. Lalu diakhiri dengan penutup 3 menit Kak. Ini agenda kita pada malam hari ini. Baik, untuk pertama pendahuluan, ini ada persiapan belajar. Kakak-kakak, di sini ada level, di mana level ini terdiri dari grade 1 sampai 10. Jadi di sini kakak-kakak diharapkan untuk menuliskan di grade berapa kakak-kakak tersebut pada malam hari ini untuk persiapan belajarnya. Di kolom chat, silakan Kak dituliskan di kolom chat.
Apakah kakak berada di level 6 atau 7 atau 9, 10? Baik, Kak Lili di level tingkat 7, Kak Denny levelnya 8,3, Kak Weni level 7. Nah, ini yang agak menarik Kak Denny. Gimana Kak Denny? Mengapa 8,3? Apa maksudnya Kak? Coba Kak. Bisa Kakak terangkan Kak? Ya baik Kak, izin Kak menyampaikan alasan saya berada di level 8,3. Untuk terkait RTL, Ya, silakan Kak. untuk terkait RTL rencana tindak lanjut dari program rencana program pembelajaran berbasis proyek yang kami canangkan. Ini sedikit sudah kami pahami Kak, terkait apa-apa yang ingin kami sampaikan kepada pihak sekolah dan juga kepada peserta didik tentunya untuk mencapai capaian tujuan yang ingin dicapai. Namun sedikit bingung, kami juga sudah bicara dengan rekan sejawat yaitu Kak Ian dan juga rekan kami Ibu Lia selaku Ketua Kombel Kak. Jadi tadi kami sudah berbincang Ya, terkait program yang ingin kami canangkan. Insya Allah hari Senin kami akan melakukan RTL ini Kak. Sudah berbicara langsung tadi bersama rekan-rekan, namun belum tersampaikan kepada kepala sekolah karena ada kegiatan di luar sekolah tadi, ada rapat kepala sekolah. Nah di sini masih terkait latar belakang Kak. Nah, kemarin kan tadi kami sudah bicara dengan ya, ketua dari Kombel kami. Untuk latar belakang dari Kombel kami itu sudah ada Kak. Ada kemarin itu karena kita buatnya di tahun ajaran 2022-2023 Kak. Pas kebetulan awal tercantumnya PMM seperti itu Kak. Nah, info menarik dari ketua, kan kami di sini ada tugas PMM itu Kak ya. ya, Kebetulan kami sudah melaksanakan 2 kali webinar workshop bersama dengan rekan sejawat terkait berbagi praktik baik dan sudah ada 2 sertifikat dan tinggal 1 sertifikat lagi Kak, seperti itu. Dan insya Allah 1 sertifikatnya itu dari nanti kegiatan dari RTL Kak, seperti itu. baik. Oke, terima kasih Kak Denny atas tanggapannya. Betul Kak, nanti kalau memang Kakak sudah terbentuk dan sudah ada ketua komunitas, nanti ketika Kakak RTL, kalau memang ketua komunitasnya mau, jadi bisa untuk dibuatkan sertifikatnya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Denny. Untuk kakak-kakak yang lain gimana nih Kak? Ada Kak Weni 7, Kak Azhar 8. Oke, baik. Terima kasih. Nanti yang kakak yang lain boleh menyusul ya Kak ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik Kak, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini di mana yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, dan lini masa dengan baik dan benar. Di mana lini masa itu adalah rentang antara kita persiapan ini dari tahap kita pemantapan atau persiapan di tatap maya ini sampai kakak nanti mengumpulkan RTL tersebut di LMS nantinya. Baik, refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Oke, Kak. Menurut Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih. Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa tanggapannya nih, Kak? Apakah akan efektif atau kurang efektif? Atau ada apa namanya tuh sebagai kerjasama yang baik? Ataukah perlu kita sendiri? Gimana menurut Kakak?
Boleh klik raise hand, Kak. Saya ingin mendengar Kak Irma Diansah nih. Coba Kak Ian. Bagaimana tanggapan Kak Ian mengenai pembelajaran berbasis proyek yang kita lakukan apabila dilakukan secara kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Halo Kak Ian. Kak Ian. Oke, mungkin lagi di jalan ya. Mungkin Kak Abdurrahman Genta, coba Kak, menanggapi pertanyaan pemantik yang ada di slide Kak. Baik, terima kasih Kak Teguh. Apakah suara saya jelas, Kak? Jelas Kak, lumayan bagus Kak. Jelas, Kak, ya. Alhamdulillah, Kak. Oke, aman. Kalau dari apa yang saya baca, yang pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam suatu sekolah. Menurut saya ini akan lebih efektif dan lebih baik lagi, Kak, karena berkolaborasi bersama rekan-rekan, terutama satu jurusan atau satu mata pelajaran ampuh akan lebih baik karena kita mempunyai kreativitas yang dapat digabungkan dan juga intinya Kak akan lebih efektif dan lebih baik lagi Kak. Itu aja Kak. Ya, terima kasih Kak Abdurrahman Genta jawabannya. Baik Kak, luar biasa jawabannya Kak, sangat baik karena memang pada dasarnya kalau pembelajaran berbasis proyek itu memang sangat disarankan untuk pembelajarannya dengan kolaborasi, di mana kolaborasi bisa kita mengajak rekan sejawat, bisa juga kalau mau mengajarkan mata pelajaran yang lain bisa Kak, nggak jadi masalah. Kita buat dalam pembelajaran berbasis proyek itu konsepnya di P5. Jadi komunitas belajar sekolah itu bisa aktif. Benar kata kakak tadi, akan terdapat ide-ide brilian baru dari rekan-rekan sejawat, di mana dengan kita berkolaborasi, rekan-rekan sejawat tadi bisa untuk menuangkan ide-idenya di dalam proyek yang akan kita rencanakan dan kita laksanakan tersebut. Baik, terima kasih Kak Abdurrahman Genta atas tanggapannya. Lalu bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Gimana menurut kakak? Pemahamannya kak? Boleh yang lain? Kak Elsie gimana Kak Elsie tanggapannya kak? Halo Kak Elsie. Halo Kak, mohon maaf Kak, mati lampu di sini. Ya, coba Kak. Ada suara Kak? Iya. Ada Kak agak. Terdengar. Nggak apa-apa. Sambil Pertanyaannya, kameranya sambil ini Kak ya? Nggak apa-apa agar terdengar jelas suaranya. Boleh Kak. Oh iya Kak. Gimana menurut kakak? Apakah pemahaman kakak baiklah, terhadap komunitas belajar sudah berdampak? Pertanyaan. Apakah tadi soalnya Kak hilang? Bagaimana? Ini Kak, Pelibatan, pemahaman Kak, ya? kakak terhadap komunitas belajar tuh kira-kira sudah berdampak belum pada pembelajaran peserta didik? Berdampak. Oh iya Kak. Kalau di sini HDHP ini nggak keluar soalnya Kak. Ya Kak. Kalau menurut saya Kak, itu cara pelibatan murid Kak ya dari komunitas. Ya.
Kalau Kayaknya menurut sinyal kayak. saya Kak, Ya, gimana Kak? iya Kak, Putus-putus kalau suaranya menurut Kak. Ya, saya nggak apa-apa Kak. cara yang itu putus Kak ya. Halo Kak, Oke, baik Kak, nggak apa-apa karena sinyal. Lanjut Kak ya. Nah, ini Kak, bagaimana melibatkan voice, choice, dan Kak, ownership peserta didik dalam pembelajaran atau penerapan pembelajaran PJBL, pembelajaran proyek. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Ini saya harap eh, boleh nih Kak, waktunya 1 menit. Saya harap tuliskan di kolom chat saja. Ini mengenai ya voice, ya Kak. choice, dan ownership. Dampaknya dalam pembelajaran di peserta Aku didik, silakan kakak-kakak tuliskan belum di kolom bisa chat Kak ngetik jawabannya. aku Kak. Sinyal Kak ya? Untuk yang lain boleh Kak, tuliskan di Ini kolom soal chat yang Kak. lain lagi Kak ya, dari yang itu tadi. Nulis di kolom chat. Tuliskan di kolom chat Kak. Esi. Ya, ya, ya. Ya. Kalau Aduh, aku tak bisa nulis Kak. Keyboard rusak. Untuk yang lain nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak Genta. Untuk yang lain boleh Kak, tuliskan di kolom chat Kak. Mengenai tanggapannya dari voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL. Dampak terhadap pembelajaran peserta didik. Di mana dalam penerapan peserta didik itu kita harus menerapkan voice, choice, dan ownership-nya dengan tujuan pembelajaran tersebut bisa bermakna dan menjadi pembelajaran yang aktif, bisa dilaksanakan bersama-sama dalam komunitas belajar, baik itu sesama guru maupun peserta didik. Woi, lampu, 20 lampu. Kayaknya memang sinyal bermasalah ya Kak ya. Iya Kak, kalau di kami Kak, kalau mati lampu, sinyal Kak, dampaknya Kak. Ya, ya. Baik, nggak apa-apa Kak. Kita lanjut Kak. Oke Kak, ini yang diinginkan Kak. Yang diinginkan pembelajaran atau keterampilan pedagogi pada guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu berdasarkan tujuan atau paradigma perubahan diri dalam kelas, ya, kelas dalam PJOK. Ini tujuan dari keterampilan pedagogik itu didasari dengan tujuan paradigma kita. Artinya tujuan paradigma yaitu cara pandang kita terhadap perubahan diri kita dan kelas dalam PJOK. Sehingga kita memberikan pandangan dalam pembelajaran itu dengan melibatkan voice, choice, dan ownership yang berdampak pada pembelajaran yang berkelanjutan untuk keterampilan di mana kita bisa juga untuk melaksanakan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Inilah yang diinginkan dari pembelajaran berbasis proyek yang kita laksanakan bersama komunitas belajar sekolah kita. Baik, penyampaian RTL. Ini pembelajaran 3, penyampaian RTL. A, pengantar tugas, Kak. Pengantar tugas, yaitu salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar, di mana kita sekarang di era Merdeka Belajar ini dituntut untuk bisa menyampaikan ide dan saran-saran brilian kita dengan cara mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Sehingga kita berperan aktif di sekolah dan memberikan dampak yang positif di dalam komunitas belajar kita, sehingga dapat memiliki dampak positif juga dalam pembelajaran kita bagi peserta didik, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Ini yang diinginkan di pembelajaran PKG kita ini, di mana program PKG ini adalah program atau kegiatan kokurikuler, di mana untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana atau RTL sehingga
kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ini pengantar tugasnya, Kak. Lanjutannya, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana kita mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan sekolah, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kita. Jadi kita melaksanakan suatu program itu berdasarkan apa yang kita punyai. Jadi kita mempunyai kekuatan apa di sekolah kita. Kalau kita mempunyai aset-aset, tidak ada aset-aset mengenai pembelajaran air, tidak perlu kita ajarkan pembelajaran air. Kita gunakan aset-aset yang apa yang kira-kira bisa berdampak pada pembelajaran peserta didik. Lalu rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah tersebut merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, D. Rencana evaluasi program. Dari keempat tadi, Kak, keempat penilaian tugas tersebut, aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan, artinya yang bukan sudah berjalan itu bukan program yang sudah berjalan ya Kak ya. Program yang kira-kira akan bisa Kakak laksanakan ke depannya. Sehingga ini rencana ini direncanakan sebagai tahapan awal dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek tersebut. Lalu isi yang kedua yaitu adanya notulen atau catatan diskusi dalam KBS terkait RTL PJOK, di mana di sana ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayang di sini berarti kakak akan membuat sebuah slide-slide PowerPoint yang akan kakak unggah juga di tugas kakak di RTL nanti. Lalu yang ketiga adanya dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Dan yang terakhir berupa dokumentasi lain yang relevan seperti daftar hadir dan lain sebagainya untuk kakak melampirkan sebagai tugas RTL kakak nanti. Nah ini Kak, RTL atau rencana tindak lanjut yang B, rencanakan langkahmu selanjutnya. Ini ada suatu ungkapan dari Sukan Makar, yaitu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Di mana kita menginginkan pembelajaran itu, pembelajaran seperti apa? Nah, pembelajaran seperti apa itu perlu kita rancang atau kita rencanakan. Di mana moda dalam RTL ini adalah penugasan mandiri. RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui kombel atau komunitas belajar. Lalu ada aspek lini masa dan aspek penilaian, sehingga kakak-kakak bisa memahaminya dengan baik. Ini Kak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini Kak, bahan tayang kakak tersebut bentuk RTL atau rencana tindak lanjut itu bahan tayang atau rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar tersebut memiliki slide minimal 9 buah atau maksimal 9 slide. Di mana komponen dari slide-slide tersebut untuk slide pertama kakak buat judul program atau kegiatan. Slide yang kedua latar belakang. Slide yang ketiga, tujuan program. Slide yang keempat, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian slide berikutnya yang kelima, di sana tertulis nanti adanya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Artinya ada keterlibatan dalam komunitas belajar, di mana kakak mencantumkan rekan sejawat yang ada di sekolah kakak atau di komunitas belajar kakak di slide yang kelima tersebut. Lalu slide yang keenam, adanya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Slide yang ketujuh, adanya rencana evaluasi. Dan slide yang kedelapan, adanya kemungkinan tantangan. Ini kakak-kakak, keterangannya di mana kakak-kakak tersebut akan
mendapatkan penguatan dari fasilitator. Artinya RTL yang kakak buat hari ini ataupun ke depannya nanti berdasarkan kita tatap maya yang kemarin. Jadi RTL yang atau rancangan kakak yang sudah kakak presentasikan kemarin itu menjadi dasar untuk membuat RTL tersebut. Halo Kak, konfirmasi di sini sedang hujan lebat. Apakah terdengar suara saya Kak? Halo, Terdengar Kak, cuman sama-sama. jelas atau banyaklah suara hujannya yang terdengar? Ada Kak, cuman ada putus-putus di sini Kak. Di tempat kakak Samar-samar Kak. putus atau tidak Kak? Kalau ini jelas Kak, kalau ini jelas. Jelas ya? Jelas. Baik, saya lanjut Kak ya. Dalam slide-slide tadi Kak, kakak tersebut saya ulangi lagi berdasarkan penguatan dari fasilitator. Di sana ada keterangan di nomor 1. Artinya slide tersebut adalah slide-slide yang kakak buat berdasarkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, penguatan dari saya, di mana kakak kemarin sudah mempresentasikan rancangan kakak. Artinya dari rancangan tersebutlah kakak RTL-nya. Lalu kakak yang kedua selanjutnya diminta untuk mempresentasikan atau memaparkan RTL tersebut di sekolah atau di komunitas sekolah kakak untuk didiskusikan dan dikembangkan oleh seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah kakak. Lalu yang ketiga, kakak akan mengunggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, atau dokumen lain yang relevan dimasukkan ke dalam LMS. Nanti apabila di LMS itu nanti strukturnya nanti kakak di sana ada unggah tugas. Untuk unggah tugasnya nanti bagian yang upload filenya mungkin kakak hanya mengupload bahan tayangnya saja. Lalu untuk yang lainnya video, lalu foto-foto, lalu notulen, daftar HD dan lain sebagainya kakak masukkan ke dalam Google Drive yang kakak tuliskan di kolom komentar seperti kakak membuat aksi nyata kemarin Kak. Nah, lalu yang keempat, setelah menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar dengan pasca kegiatan pelatihan PKG sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Artinya nanti ini sebagai tugas akhir kakak, nak. Sebagai tugas akhir kakak dalam melaksanakan pembelajaran PKG kita ini. Untuk keberlangsungan dan keberlanjutannya, kakak bisa membicarakannya lagi di komunitas sekolah kakak. Bisa kakak laksanakan juga rencana kakak tersebut di sekolah kakak di anggaran tahun berikutnya. Seperti itu Kak. Sampai sini gimana Kak? Apakah ada pertanyaan yang masih mengganjal atau kira-kira sudah paham? Ya Kak Ilman, boleh Kak Ilman. Izin Kak Teguh mau nanya. Boleh, silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini Kak tentang berkenaan dengan RTL ini. Yang semalam itu kan kita zoomnya tentang RTL ini. Nah, saya menyimak dari paparan Kak Teguh tadi. Untuk laporan RTL itu kan ada pengantar, terus mungkin daftar isi dan lain-lain. Nah, untuk Bentar Kak. Saya mau cari headset bentar. Kayaknya kurang jelas suaranya. Bisa diulangi Kak gimana Kak Ilman? kalau Zoom semalam kan Kak, kan sudah presentasi tentang pelaksanaan rancangan RTL itu. Kalau yang saya laksanakan itu kan berkenaan dengan sport education model. Ya betul. Keluar Kak Ilmannya. Halo? Gimana Kak Ilman? Kak Ilmannya keluar.
Terlempar kayaknya Kak Ilman ini. Ya nggak apa-apa Kak, boleh lanjut pertanyaan yang berikutnya Kak. Ya Kak Weni, gimana Kak Weni? Terima kasih Kak. Kak, yang untuk absennya itu maksudnya gimana Kak? Yang ada dokumen lain yang butuh diupload itu gimana Kak? Oh, dokumen lain yang relevan itu seperti misal ketika kakak melaksanakan RTL, jadi biasanya kita kan kalau dalam kegiatan seperti kayak workshop ataupun kegiatan apapun itu kan biasanya kan ada absen ya kak ya, atau hadir ketika apa namanya kegiatan. Nah itu bisa kakak buat kak. Mm-mm. Iya sebagai Kalau istilahnya itu memvalidasi memang benar ada yang hadir ketika kakak presentasi seperti itu. oh iya. Berarti nama-nama Ya, rekan-rekan guru yang di sekolah gitu Kak ya? iya betul. Nama-nama rekan-rekan guru di sekolah kakak buat. Lalu kakak pinta untuk menandatangani daftar hadirnya seperti itu kak. Oh iya Kak. Terima kasih Kak. Ya, gimana kak Weni? Bisa ya? Ya kak Iya Ilman Kak, gimana kak jelas. Ilman? Ya bisa Kak, aman-aman. Halo kak Ilman. Kakak tadi terlempar kayaknya. Halo Kak, Ya ya, gimana kak? ngulang yang tadi kayaknya terputus tadi Kak. Iya iya Eh, betul betul. Silakan. kalau kalau di Zoom semalam kan yang nak saya kulas itu kan tentang sport education model. Ya betul. Nah, kalau untuk ke laporan RTL itu Kak, dia itu laporan utuh, misalkan ada kata pengantar dan segala macam itu atau gimana itu Kak tentang laporannya itu? Enggak kak. Yang kakak ini untuk kata pengantar itu nggak ada. Yang maksudnya itu contohnya seperti ini ya kak ya. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen. Nah, bahan tayang, bahan tayang itu ya berupa slide PowerPoint yang saya minta buat kakak berdasarkan eh, kita Zoom kemarin. Itu dasarnya dari kita Zoom kemarin karena sudah kita sama-sama bahas, lalu saya udah memberikan umpan balik. Artinya itulah yang kakak buat untuk dijadikan slide PowerPoint berdasarkan slide-slide yang di apa namanya dibuat di RTL tersebut di mana maksimalnya ada 9 slide. Di mana salah satu slide-nya ada judulnya, ada latar belakang, ada tujuan program, di mana kakak membuat tadi kan setiap slide-slide-nya sudah ditentukan nih. Nah, maksimalnya ada 9 slide. Ini komponen dari 9 slide itu di mana harus mencakup dari minimal 8 yang ada di LMS atau yang diinginkan di LMS, di mana di sana ada judul sampailah kemungkinan tantangan. Jadi dari 9 slide tadi berisi minimal ada 8 poin utama yang harus ada di 9 slide tersebut. Artinya slide ke-9 itu bisa kakak kasih ucapan terima kasih atau pantun dan lain sebagainya. Terserah kakak. Minimal 8 ini ada di sana nantinya. Kemudian itu tadi berupa bahan tayang kak ya. Notulen atau catatan diskusi biasanya itu berupa kakak tuh ketika mempresentasikan kan bisa kakak buat notulennya. Dalam format notulen itu kan biasanya terdiri dari waktu, kemudian isi yang disampaikan, kemudian umpan balik dari rekan, kemudian jawaban dari kakak, itu berupa notulen biasanya kan. Kalau ketika kayak kita rapat itu loh, biasanya kan ada notulennya biasanya kan. Nah, lalu ada video setelah itu. Video itu kakak pemaparan mengenai slide-slide PowerPoint dari rancangan kakak itu diawali dari pendahuluan. Biasa kalau kita presentasikan ada pendahuluan, kemudian ada intinya, lalu ada penutup. Di mana dalam video tersebut biasanya kan ada komponen-komponen seperti itu dan durasinya minimal 15 menit, Kak.
Boleh lebih, tapi jangan sampai kurang dari 15 menit. Intinya kalau kakak bisa pengembangan di dalam presentasi tadi, kita pendahuluan saja sudah hampir 5 menit tuh. Ucap salam, menyapa audiens, sampailah kita masuk ke intinya. Biasanya intinya kan agak lama, sampailah 8 menit ke 9 menit, dan diakhiri penutup. Biasanya kalau presentasi itu minimal 15 menit, Kak. Lalu ada foto-foto kegiatan. Jadi nanti kakak boleh minta bantu sama rekan sejawat untuk memfoto-foto ketika kakak lagi presentasi, seperti itu, Kak. Gimana, Kak Ilman? Eh, artinya Kak, yang misalkan yang saya presentasikan semalam itu kan masih banyak perbaikan. Nah, yang untuk dikirim ke LMS itu yang saya rancang kayak semalam itu. Nah, terus yang untuk mungkin notulen, terus video dan segala macam itu masuknya ke Drive Cak itu Kak. Iya, betul. Oke. Nanti kan yang semalam itu, Kak, kakak yang semalam itu kakak revisi. Setelah revisi dikirim ke tugas yang sebelumnya, bukan tugas RTL, Kak. Oh iya iya oke oke. Sebelum refleksi, sebelum 3.1D, kan di situ ada tugas tuh. Sebelum 3.1D. Nah, kakak kirimkan rancangan kakak di sana. Nah, RTL ini apa namanya, berpatokan dengan apa yang kakak presentasikan kemarin. Baik dari latar belakang, tujuan kegiatan yang akan kakak laksanakan. Kakak kemarin kan kalau nggak salah SEM pertandingan futsal, Kak, ya. Iya. Nah, itu kakak buat latar belakangnya apa? Apa tuh latar belakangnya? Agar untuk meningkatkan apa kemauan peserta didik dalam permainan futsal atau apa, kakak silakan buat nanti. Kemudian ada tujuan programnya apa tujuannya? Untuk menyalurkan minat dan bakat, apa-apalah, terserah kakak di mana pemaparan kakak nantinya. Di sana, kemudian yang keempat, slide keempat itu ada capaian, kemudian yang slide kelima ada struktur program kegiatan, di mana di sana kakak ada rekan sejawat juga, lalu di sana kakak melibatkan atau membagi peran, Kak. Ada peran rekan sejawat sebagai apa, peran peserta didik apa saja, seperti itu. Slide ke-6, kakak buat pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah. Artinya pernyataan kapasitas itu berkaitan dengan aset, Kak, yang slide ke-6 ini. Nah, di sana kemarin kan kita membahas tentang aset juga ya. Nah, kakak tuangkan di slide yang ke-6. Nah, lalu slide ke-7 ada rencana evaluasi, dan slide ke-8 ada kemungkinan tantangan. Nah, slide 1 lagi terserah mau kakak buat apa, skapur siri, atau berupa ucapan terima kasih, atau pantun ketika nanti kakak untuk sebagai patokan presentasi, seperti itu. Bisa, Kak, ya? Izin Kak Gimana, satu Kak lagi. Ilman? Satu Ya, lagi. boleh. Berkenaan dengan video. Nah, untuk di video itu kan yang pertama itu kan video presentasi kita dengan rekan sejawat atau dengan rekan guru yang lain. Ya, betul. Nah, terus eh, apakah di video itu di rancangan pelaksanaan kegiatan itu misalkan di kelas meeting itu nanti rancangan kegiatan futsal itu ataukah dalam kegiatan itu divideokan juga atau hanya di Bukan, Kak. eh, Bukan, saya potong. Maaf, Kak, ya. oke oke. Maaf, saya potong, Kak. Bukan ketika kegiatannya itu dipotong, tapi ketika kakak mempresentasikan rancangan tadi di komunitas belajar sekolah kakak. Misal di Oh, pas ruangan guru tuh. pas Ya, pas presentasinya itu aja Kak yang videonya. iya, Oke betul, oke. betul. Bukan pas kegiatan kakak, apa namanya, dokumentasi dalam pertandingan futsalnya, bukan. Tetapi dokumentasi ketika kakak memaparkan rancangan kakak atau rencana kakak tersebut di komunitas belajar sekolah. Misal di ruang guru nih kakak sedang presentasi atau maunya presentasi, sedang berkumpul guru sekolah kakak, atau ketika jam istirahat atau jam pulang sekolah boleh kakak kumpulkan rekan-rekan sejawat. Lalu kakak pasang tuh apa namanya infokus, lalu layar kakak tampilkan di sana slide-slide kakak. Lalu kakak presentasikan seperti itu. Nah, itu yang di video, Kak. Ada foto-foto kakak,
lalu kita video juga seperti itu. Foto-fotonya biasanya kalau ada yang sudah melaksanakan aksi nyata di PNM, pasti pernah tuh foto-foto kita lagi berbicara ketika pemaparan di komunitas belajar sekolah. Seperti itu, nah kayak itu Kak, itu bayangannya. Gimana Kak Ilman, masih bingung Kak Ilman? Oke, Atau aman. udah Sip, paham? Kak. Aman ya? Aman, aman, Aman Kak. ya? Heeh. Oke, Oke, kita terima lanjut. kasih, Kak. Siap, siap. Gimana yang lain? Yang lain aman ya? Kita lanjut ya. Oke. C. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini tadi Kak, tadi sudah saya jelaskan mengenai 8 slide yang ada. Di mana slide pertama itu terdiri dari judul program kegiatan. Di mana slide pertama itu cantumannya atau apa yang Kakak cantumkan dalam slide tersebut, di mana di sana ada judul program, kegiatan berkenaan, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi artinya Kakak mau turnamen apa tuh misalnya kayak SM kayak Kak Ilman tadi. Kakak kasih nama eh, futsal gembira di akhir semester seperti itu judul programnya. Contohnya seperti itu Kak. Kemudian yang kedua latar belakang, di mana slide latar belakang itu terdiri dari uraian singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Artinya ada apa tuh latar belakangnya? Artinya konsep apa yang Kakak buat? Kayak tadi misal permainan futsal, latar belakangnya untuk eh, memberikan eh, atau memberikan apa namanya itu artinya tuh meningkatkan kemampuan peserta didik dalam permainan futsal atau meningkatkan atau kemauan peserta didik dalam berolahraga atau apalagi itu latar belakangnya yang mendasari. Silakan Kakak pikirkan. Kemudian ada juga pastikan di dalam latar belakang tersebut, ibu dan bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Artinya di dalam latar belakang tersebut, kakak menyampaikan bahwa dalam pemilihan program tersebut adanya suara pilihan dan kepemilikan. Artinya ada voice, choice, dan ownership murid yang akan dipromosikan dan didorong di dalam program tersebut. Lalu ada juga dalam konteks latar belakang tersebut harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Kemudian nyatakan juga kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan, minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Lalu sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Ini di bagian latar belakang. Lalu di bagian tujuan program, kakak di sini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada murid, di mana tujuan program atau kegiatan yang akan kakak lakukan itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Lalu di slide keempat adanya capaian, langkah, atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yang kakak rencanakan tersebut. Di mana di sana capaian-capaian tersebut diharapkan dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program, di mana untuk setiap capaian diberikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian kaitkan juga dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah-langkah kegiatan. Ini di bagian capaian, Kak ya. Lalu di bagian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di mana di sana poin-poinnya yang harus kakak cantumkan di sana adalah jelaskan kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan apa tuh kurikuler kek atau apa namanya intrakurikuler ataupun P5 yang ada di sekolah kakak. Jelaskan itu berdasarkan apa? Kemudian jelaskan juga pengaturan program kegiatan. Ini mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Contohnya identifikasi, contohnya yuk gerak. Nah, contohnya seperti itu, berdiskusi bersama, mengembangkan di sana ada konsep usaha, di sana ada keterangan-keterangannya. Intinya kakak buat berdasarkan struktur yang ada di program kakak tersebut.
Lalu yang keenam, adanya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di mana di sini nih jelas di sana apa yang saya sampaikan tadi adanya sumber daya atau aset yang bisa kakak gunakan untuk melakukan program kegiatan. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada, lalu diimplementasikan berdasarkan aset based thinking. Lalu slide yang ke, maaf, masih slide yang ke-6, lanjutannya masih udah tadi ya. Nah, slide yang ke-7, di sana ada rencana evaluasi. Di sana harus kakak menuangkan atau menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Seperti kakak menyampaikan ada informasi-informasi seperti adanya staf, kemudian komunitas belajar sekolah, dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih atau berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan juga alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Lalu yang ke-8, jelaskan juga kemungkinan tantangan. Di sana dalam kakak menjelaskan kemungkinan tantangan dalam program kakak itu, jangan lupa juga kakak memberikan solusi kakak. Di mana kakak menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah kakak dapatkan dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba dan juga mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini isi-isinya, Kak. Lalu sekarang masuk ke tahap penilaian RTL atau aspek penilaian RTL-nya. Di sana ada TKKR, di mana T yang pertama adalah adanya tujuan program, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, sampailah ke dilengkapi dengan indikator-indikator. Lalu yang B-nya adanya kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian C, K yang kedua yaitu keterlibatan komunitas dalam belajar sekolah, komunitas belajar sekolah, maaf. Lalu adanya R atau di bagian D itu rencana evaluasi program. Adanya lini masa evaluasi yang jelas, lalu adanya sumber data yang diambil, adanya teknik pengambilan data. Ini dalam rubrik nantinya saya akan menilai RTL yang kakak akan lakukan tersebut. Nah, masuk ke tahap E, Kak. Rencana tindak lanjut lini masanya. Di sini kakak pada malam hari ini kita ada di poin 1, Kak. Di mana penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Di mana sesi pengantar RTL ini yang sedang kita lakukan sekarang ini. Lalu nanti setelah hari ini masuk di bagian yang kedua atau di tanda yang merah, di tikungan yang kedua, di sana ada lini masanya yaitu melengkapi dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dokumen lain dan relevan. Di mana di lini masa yang kedua ini kakak, rentang waktunya ada 6 hari setelah 6 hari efektif setelah kita pengantar pada malam hari ini. Kita kan hari Sabtu ini ya pengantarnya ya. Nah, besok hari Minggu nggak terhitung tuh. Nah, 6 hari efektifnya dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Seperti itu, Kak. Nah, lalu lini masa yang ketiga penilaian RTL. Masuk setelah kakak lakukan pengunggahan tugas-tugas yang kakak akan lakukan di LMS nantinya. Nah, setelah itu lini masa keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi hari ini akan saya berikan umpan balik selama rentang 6 hari setelah dari sesi pengantar pada malam hari ini. Artinya sampai due date-nya ya Kak ya, due date waktu pengumpulan tugas RTL-nya. Ini masanya. Nah, sekarang masuk ke tahap diskusi dan tanya jawab. Oke Kak. Ini hampir ke sesi akhir kita pada malam hari ini. Sekarang masuk ke tahap diskusi dan tanya jawab. Sampai apa yang sudah saya jelaskan tadi, selain dari yang kakak Ilman dan Kak Elsi tanyakan tadi, ada kakak-kakak yang lain yang masih kebingungan atau masih apa namanya? Masih belum ada bayangan, Kak?
Ya, Kak Ilman dan Kak Azhar. Kak Azhar dulu ya. Gimana Kak Azhar? Nggak, izin bertanya Kak. Boleh, Ini boleh. yang Siap, silakan. Kakak tampilkan di pas Zoom ini bisa dikirim ke grup WA nggak? Soalnya ada isi-isinya Oh, tadi, mau oh iya. dicantumin di PowerPoint. Oke, oke, oke. Nanti saya usahakan, Kak. Sebenarnya Iya, sebenarnya ini kalau slide ini khusus untuk fasilitator, nggak boleh dikirimkan ke sana, ke luar. Artinya nanti saya akan coba izin dulu dengan admin karena ini kalau memang boleh nanti akan saya kirimkan, Kak. iya Kak. Nah, Soalnya ini ada mau hak Kok nengok, Kak, ciptanya. mau nengok yang rubrik yang itu tadi, yang ini kita dalam intinya tadi. fasilitator Oke. juga Kak. Nah, Iya Kak, iya Kak. Iya. ya, benar. Ini Kak Genta karena ini ada apa namanya hak ciptanya, Kak. Oh iya Kak, iya Kak. Nggak enak kan kita harus izin dulu. Iya Kak. Siap, Kak. Nggak apa-apa. Nanti kalau boleh nanti saya kirimkan. Oke, Oke. oke. Yang Kasih Kak. lain gimana? Ya, Kak Ilman lagi. Gimana Kak Ilman? Nggak mati lampu Izin man, Kak, ini mungkin man, pertanyaan yang mati sama lampu dengan baterai. pertanyaan yang sama dengan Kak Hanif tadi tentang tahapan slide yang PowerPoint tadi Kak. Ya, Tadi ya. lah Saya usahakan. sudah disampaikan Kak Teguh. Nah ini nanya mohon maaf Kak, sebelumnya agak banyak tanya termasuk kakak-kakak yang lain juga aku mohon maaf, mungkin terlalu banyak nanya malam ini berkenaan Nggak dengan apa-apa. video pemaparan PowerPoint. Di situ apakah harus semacam kayak acara resminian, misalkan kalau kami di Kombel itu Kak harus ada Hmm. MC-nya, terus ada menyanyikan lagu Indonesia Rayanya, atau gimana Kak Oh, menurut Kakak? ya. Kalau menurut saya Kak ini semi resmi nggak apa-apa Kak. Nggak harus harus sampai ada pembukaan, terus penyampaian eh, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan sudah terlalu banyak makan waktu sebenarnya. Kakak Benar. langsung saja Kak, langsung ke inti ketika eh, misal lagi guru-guru kita berkumpul di komunitas belajar. Kakak langsung tuh boleh kakak langsung yang ambil alih dari kakak sambutan awal, pembukaan sampai ke intinya, kemudian inti penyampaian rencana program kakak sampai ke penutup dan sampai di akhir presentasi boleh kakak semua yang menghandle-nya kak. Nggak harus Oke, ada oke. pembukaan dan nggak harus ada MC yang membawa apa namanya yang membuka acara. Nggak jadi masalah kak. Sesi pertanyaan juga kakak bisa yang langsung. Misal nanti ketika lagi diskusi tuh, lagi tanya jawab, ada yang bertanya, nggak harus ada moderator, boleh kakak langsung yang menghandle-nya seperti itu. Intinya kak, jangan kurang dari minimal 15 menit lah waktunya untuk penyampaian RTL tadi. Gimana Kak Ilman? Aman Kak. Aman ya. Yang lain gimana? Kalau udah aman semua, ya Kak Deni. Gimana Kak Deni? Baik, terima kasih Kak Teguh. Izin Kak, Siap, lanjutkan Kak, nggak apa-apa. ya izin rekan-rekan semua. Ini yang saya tangkap dari sini Kak yang terkait latar belakang Kak. Ya, di mute Kak suaranya Kak itu, nggak terdengar. Sudah terdengar Kak? Oke, jelas Kak. Di sini saya lebih ke komponen dari pembuatan RTL-nya Kak, pembuatan PPT-nya. Ya, di mana? Bagian komponen yang mana? Di komponen latar belakang. Di komponen latar belakang itu ada satu poin penting yang saya tangkap Pak, itu Ya, komponennya harus mencangkup karakteristik sekolah atau komunitas belajar. Nah, artinya di sini apakah harus sesuai dengan latar belakang
dari komunitas belajar yang sudah dibuat, Kak. Oke. Saya langsung jawab, Kak, ya. Iya, Kak. Oke, ini Kak, saya udah tampilkan di slide. Ini ada keterangan, pastikan di dalam latar belakang ibu bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong di dalam kegiatan tersebut. Nah, artinya kakak berfokus ke peserta didik, Kak. Latar Ini, Kak, yang belakangnya poin itu. kedua, Kak. Misalkan, Izin, Kak. iya, di bagian latar belakang kan, Kak, ya? Iya. Nah, di bawah di sana kan bawahnya ada tulisan. itu ini, Kak. Di sini kan saya ada apa? Yang rubrik yang di dalam LMS ada juga, Kak, yang Kakak tampilkan ini, Kak, ya. Nah, ini di bawah yang poin suara pilihan dan kepemilikan nih, jelaskan konteks program. Ini harus mencangkup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Nah, artinya apakah harus sesuai dengan latar belakang dari pembuatan kombel tersebut, Kak? Enggak, Masih bingung, Kak. Kak? Bukan ke arah sana. Nah, latar belakangnya ini yang dimaksudkan, kemarin kan kita belajar aset tuh, ada kalimat berikutnya. Relevan tentang aset-aset yang ada. Misal kakak tuh ingin melaksanakan program permainan sepak bola, tapi sementara di sekolah kakak, lapangan bolanya udah ada. Nah, itu kan tidak jelas kan artinya. Nggak akan mungkin terlaksana seperti itu. Jadi sesuaikan Oh, dengan aset yang ada di sekolah kakak berkaitan dengan voice, choice, dan ownership peserta didik. Seperti itu, Kak. oh. Bukan latar Berarti dalam belakang dari arti, Kak, pembuatan kombel. berarti dalam Ya. arti kata apa yang dicanangkan kemarin, yang rencana yang sudah dibuat kemarin bisa dirubah, Kak, dari apa yang sudah dikumpulkan kemarin. Misalkan yang kemarin itu kan kita membuat sepak bola karena lapangannya tidak memadai, kita beralih ke permainan tradisional misalnya, Kak, sesuai dengan aset yang Boleh, dimiliki. boleh, nggak apa-apa, Kak. Oh, Boleh, nggak berarti apa-apa. tidak apa-apa, tidak sesuai dengan yang tugas kemarin, Kak. Maksudnya seperti itu, Kak. Karena Iya. kalau melihat dari latar belakang ini, Kak, harus sesuai dengan aset seperti itu, nah, Kak. Nah, Ya, makanya. Sedangkan sekolah yang kakak. dibuat kemarin itu sepak bola, Kak. Instansi Ya, sepak maaf, bola, kan. saya sedikit memotong nih, Kak. Kakak Iya, kemarin Kak, kan siap. sepak bola ya. Kira-kira sekolah kakak itu bisa nggak untuk melaksanakan permainan sepak bola? Kalau nggak bisa, sepak bola mini minimal lah. Bisa nggak? Kalau sepak bola mini kira-kira bisa nggak, Kak Denny? Kalau bisa, Kak, masih, Kak. Bisa tetap. Ya udah nggak apa-apa, Kak, pakai yang itu aja. Kakak nggak susah lagi nyari bahan yang lain. Siap. Iya. Kalau kakak mau nyari bahan yang lain, permainan tradisional otomatis semuanya rombak tuh dari atas ke bawah nantinya. Yang kemarin, yang udah dipaparkan kakak. Iya, buat sepak bola mini aja nggak apa-apa, Kak. Nggak harus rubah ke permainan tradisional. Siap, ya, Kak. Oke. Aman ya, Kak? Oke, aman, Kak, bungkus. Oke, bungkus. Yang lain gimana, Kak? Aman semua? Kalau sudah aman semua, kita masuk ke tahap sesi akhir, Kak. Karena memang durasi kita malam ini hari ini cuma 1 JP. Nah, diskusi dan tanya jawab sudah. Lanjut. Ini pada akhir sesi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, satu merefleksikan pembelajaran modul 3, di mana pembelajaran modul 3 tadi kita sudah sama-sama mengetahui mengenai komunitas belajar sekolah, di mana kakak-kakak di tujuan akhir dari PKG ini, kakak-kakak memiliki kemampuan, di mana kemampuan kakak itu bisa untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kakak dengan membuat suatu rancangan program yang bisa kakak laksanakan untuk kedepannya. Ini tujuan dari sesi kita pada malam hari ini yang pertama. Yang kedua, kakak juga mampu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Artinya ini, Kak, tugas rencana tindak lanjut ini
tugas yang bisa kakak cantumkan ke depannya bisa kakak laksanakan. Artinya kita sebagai guru PJOK ini bisa berperan berperan andil di sekolah. Jadi tidak hanya kita sebagai katakanlah sebagai yang ikut-ikutan saja. Bisa juga kita sebagai motor penggerak di dalam komunitas sekolah. Ini yang diinginkan dari pendidikan PKG ini, Kak. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Penutup. Nih di akhir sesi kita penutup. Ini ada sebuah pantun nih, Kak. Ada 2. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah kita. Karena kita cuma 1 JP, nggak lama, Kak. Lalu yang kedua, burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik. Terima kasih Kakak atas partisipasi Kakak pada malam hari ini. Ini adalah akhir sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Saya stop share. Lebih dan kurang inilah penyampaian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf kepada kakak sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun satu lagi, Kak. Ganteng juga dah ibu kelihatan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Agar tugas-tugas tidak menyusahkanku, lebih baik aku kerjakan terlebih dahulu. Mantap. Cakep. Baik, saya stop share, Kak ya. Sebelum saya stop share, kita ambil dokumentasi dulu, Kak. Silakan Kakak buka kameranya. Kita berfoto bersama. Tidak apa-apa, Kak. Jadi masalah. Mantap Kak, dulu Kak. Aduh, mati lampu ini. Kak Ilman belum buka nih, Kak. Mati lampu, Kak, di sini, Kak. Makin. Enggak apa-apa, Kak. Gelap-gelap enggak apa-apa, Kak. Kelihatan tuh Kak Ilmannya ada. Kak Ian sama Kak Winda belum buka nih. Tahu. Baik. Ngeri. Siap, Kak. Saya ambil dokumentasi, Kak ya. Izin saya ambil dokumentasi. Siap, saya hitung. 1, 2, 3. Salam semangat. Oke, tahan, Kak. Oke, 1 kali lagi boleh. Bentar, Kak. Siap. Bentar, Kak. Tahan ya. 1 kali lagi. Siap, Kak. Gaya yang lain boleh. Gaya melesat kita. Guru PJOK melesat. 1, 2, 3. Bentar. Ulangi, tahan, Kak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Kakak. Satu lagi, Kak. Cerdas, Kak. Gimana, cerdas ya? Iya, Kak. Oke, siap, Kak. 1, 2. Den, ini banyak gaya kau, Den. Oke, terima kasih, Aku Kak. ganti lampu gelap. Aku mah itu tuh, oleh kamu mati lampu itu kan. Dia enggak usah. Pakai belor ya. Ayo ngeri kan. Belor mancing itu. Baik, saya stop share, Kak ya. Ya, Kak. Lagi nyerampang apa kan? Oke.